Firman Tuhan hari ke-60, 1 Maret tahun 2025, Kitab Yesaya pasal 43 ayat 11, perikop Allah satu-satunya Allah Israel. Pada hari ini, di hari yang pertama dalam bulan Maret tahun 2025, itu tanggal 1 Maret, tepat dengan hari pertama untuk puasa bagi saudara-saudara kita teman muslim. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dapat tetap bertahan sampai selesai. Dan firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-60 tanggal 1 Maret 2025 diambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 11 dengan perikop adalah Allah satu-satunya Allah Israel, dengan nats adalah sebagai berikut dalam bahasa Indonesia. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dinyatakan sebagai berikut: Aku sendirilah Tuhan, selain aku tak ada yang menyelamatkan. Bahasa Batak Siganupari di Doksong. Ahudo Jehovah, Holan ahudo naboi, paluahon hamu. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu diambil dari kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan 25 dengan perikop pesan perpisahan Samuel. Perikop ini mempunyai makna yang mendalam, bahwa mengandung pesan pentingnya mengenai akuntabilitas dan ketaatan kepada Tuhan. Dalam hal ini Samuel menjelaskan tanggung jawab sebagai pemimpin Israel dan mengingatkan bangsa itu akan ketetapan serta perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dilakukan di tengah mereka. Ini kata-kata yang diucapkan oleh Samuel kepada bangsa Israel. Kalau sudah memilih raja, harus tanggung jawab dan punya konsekuensi, siap untuk menuruti apa peraturan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh raja. Nah, kemudian sebagai pesan moral kita lihat ya, dikatakan bahwa meskipun Israel telah memilih raja, mereka tetap harus berpegang pada prinsip-prinsip iman dan menghormati pengaturan Tuhan, sehingga Tuhan tetap memberkati mereka. Nah, ini dijabarkan dalam ayat 20 sampai dengan 25 ya, dengan pesan hormatilah Tuhan dan mengabdi kepadanya, jika tidak kamu dan rajamu akan binasa. Ini
sangat ditekankan oleh Samuel, hormatilah Tuhan, mengabdi kepada Dia saja, baik rakyat maupun rajamu, supaya tidak kena binasa. Nah, kemudian pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari perikop ini? Ya. Pertama adalah kita diingatkan untuk selalu mengingat perbuatan Tuhan dalam hidup kita, dan untuk tetap setia dalam ketaatan, terlepas dari keadaan yang kita hadapi. Jadi apapun yang kita hadapi, kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tidak mempengaruhi situasi kita dalam kondisi apapun, untuk taat dan setia kepada Tuhan. Itu yang mau dilihat pelajaran pertama. Kemudian pelajaran kedua, ketaatan kepada Tuhan adalah suatu keharusan agar tidak menerima konsekuensi buruk seperti binasa. Jadi ketaatan kepada Tuhan adalah suatu keharusan untuk tidak menerima konsekuensi yang terburuk. Nah, dalam 1 Samuel 12 ayat 14 dikatakan, jika kamu takut kepada Tuhan dan melayani Dia serta mendengarkan suaranya dan tidak membantah terhadap perintah Tuhan. Jadi mendengarkan suaranya dan tidak membantah terhadap perintah Tuhan, maka kamu dan raja yang memerintah atasmu akan mengikuti Tuhan, dan hal itu akan menjadi baik bagimu. Jadi dikatakan bahwa kalau sudah mengikuti Tuhan, baik raja dan juga rakyatnya, itu mendatangkan kebaikan bagi mereka. Kemudian pembelajaran yang keempat, pesan ayat ini yang ayat 2, pasal 12 ayat 14, bahwa pentingnya ketaatan dan rasa takut kepada Tuhan. Jadi rasa taat dan takut kepada Tuhan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan, serta bagaimana hal tersebut berhubungan langsung dengan kesejahteraan bangsa Israel. Jadi ketaatan kepada Tuhan dan rasa takut itu ada kaitannya dengan kesejahteraan yang akan diberikan oleh Tuhan Allah. Itulah bacaan pagi dari kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan 25. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan 13. Ya. Senangkanlah orang lain, jangan dirimu sendiri. Inilah perikopnya. Apa makna daripada perikop ini yang tertulis di dalam Roma 15 ayat 1 sampai dengan 13. Ayat ini memberikan ajaran tentang tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus untuk saling mendukung dan menguatkan, terutama bagaimana yang lemah imannya. Jadi kalau kemarin kita menghargai perbedaan antara yang punya iman yang besar, bisa makan segalanya, dan juga ada orang imannya yang kecil,
hanya makan makanan tertentu, tapi kita tidak saling menghakimi. Nah, di sini juga dikatakan bahwa saling mendukung dan menguatkan, terutama bagi mereka yang lemah iman, yang boleh dikatakan tidak kuat iman, tidak besar tapi lemah iman. Ya. Nah, dalam pasal ini Paulus menekankan pentingnya membangun hubungan satu sama lain dan mengingatkan bahwa kita harus mengikuti teladan Kristus sebagai kasih dan pengorbanannya. Jadi tetap mengikuti teladan Kristus sebagai kasih dan pengorbanannya. Itulah makna daripada perikop ini. Nah, kemudian apa pesan moral yang harus kita ambil dari pasal 15 ayat 1 sampai 13? Pesan moralnya adalah perlunya toleransi dan kasih sayang di antara sesama. Jadi toleransi dan kasih sesama di antara sesama ini mengingatkan kita untuk tidak hanya mencari kepentingan sendiri. Jadi tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi unity, kebutuhan bersama, ya. Nah, melainkan juga memperhatikan kepentingan sesama. Jadi tidak hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri, tapi juga sesama. Dan itulah yang dikatakan kita harus dituntut bekerja untuk Tuhan, bukan bekerja untuk manusia. Sebab kalau untuk manusia kita bisa pilih kasih atau bisa menyelewengkan pekerjaan kita. Tapi kalau kita bekerja untuk Tuhan, harus setia, jujur, dan tunduk pada aturan-aturannya. Nah, kemudian setelah kita melihat pesan moral, ya, kita masuk dalam pembelajaran. Pelajaran apa yang kita dapat untuk, ya, menyenangkan orang lain, ya, dan jangan dirimu sendiri. Jadi ada kepentingan orang lain, bukan hanya menginginkan kepentingan diri sendiri. Apa pembelajaran apa yang kita lihat? Mari kita lihat di sini. Dalam ayat 2, ya, Paulus berbicara tentang bagaimana kita seharusnya menyenangkan hati semua dan bukan hanya diri sendiri. Jadi di sini menyenangkan hati orang semua, bukan hanya diri sendiri. Dan itulah yang dikatakan sudah bisa menguasai karakter Allah. Allah itu adalah kasih. Kemudian pembelajaran yang kedua dalam ayat 5 sampai dengan 7 ini menggambarkan bahwa pentingnya persatuan dalam Kristus. Jadi persatuan dalam Kristus dan kita sebagai satu tubuh dalam Kristus. Dan bagaimana kita harus saling menerima satu sama lain dengan harapan. Jadi kita saling menerima antara satu sama lain, ada harapan, ya, agar kita dapat hidup harmonis dan memuliakan Allah. Jadi kalau kita sudah penting persatuan dalam Kristus, sudah bersatu di dalam Kristus, ya, dan saling menerima satu sama lain dengan harapan kita dapat hidup harmonis.
Kalau sudah saling menerima antara yang satu dengan yang lain, maka kehidupan di sana akan tercipta harmonis. Dan keharmonisan itulah yang bisa pada akhirnya memuliakan Allah. Nah, dalam pembelajaran yang ketiga, ya, dalam Roma 15 ayat 1 dikatakan begini. Jadi kita yang kuat harus memikul kelemahan mereka yang tidak kuat dan tidak mencari kepentingan sendiri. Sebagai pengikut Kristus, kita memenuhi tanggung jawab saling menguatkan. Jadi kalau sudah, ya, sebagai pengikut Kristus, kita harus bisa menanggung kelemahan daripada orang, ya, bisa saling membantu. Dalam hal ini adalah untuk memilih tanggung jawab untuk saling menguatkan. Jadi sebagai pengikut Kristus harus mau memikul beban daripada orang yang lemah. Bukan hanya kepentingan diri sendiri, juga kepentingan orang lain. Dan itulah katanya sebagai tanggung jawab sebagai pengikut Kristus, kita punya beban moral kepada orang yang kurang mampu untuk menjadi mampu, dan dia bisa jadi eksis dan pengikut Kristus. Pembelajaran yang keempat adalah, ya, Paulus, ya, mengatakan bahwa selalu berdoa agar Allah, ya, memberikan penghiburan dan pengharapan untuk semua orang percaya betapa besar kasih Allah kepada umatnya. Jadi di sini dikatakan bahwa Paulus, ya, mengajarkan supaya tetap berdoa agar Allah memberikan penghiburan dan pengharapan, ya. Karena untuk semua orang percaya betapa besar kasih Allah pada semua umatnya. Jadi kasih Allah itu kepada semua umatnya apabila kita rajin ke persekutuan, berdoa, meminta apa yang diinginkan oleh Tuhan Allah daripada kita. Itulah bacaan pagi dan bacaan malam pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Namun sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, kita sudah masuk dalam babak baru, yaitu apa ayat yang dipesankan pada bulan Maret dan bagaimana topiknya. Pada bulan Maret dikatakan bahwa dengan perikop, ya, bahwa topik bulan Maret menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menghasilkan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Jadi menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menghasilkan kemurahannya melalui iman dalam pertobatan. Dijabarkan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa pesan moral dan makna perikop ini? Ayat ini adalah dari Yesus sendiri yang menyampaikan. Kita sebagai pengikut Kristus seharusnya mencerminkan kebaikan dan karakter Allah dan menjadi teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dikatakan orang lain dapat melihat hal ini dan selanjutnya menjadi memuliakan Tuhan. Itulah mengenai judul 1 bulan ya, dengan topik menyebarkan cahaya kemurahan Tuhan dan menghasilkan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Nah, sehingga apakah terang kita itu bisa dilihat oleh orang? Itulah tugas kita. Nah, kemudian masuk kita kepada perikop hari ini, yaitu dari kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11. Tidak ada Allah lain selain Allah itu sendiri. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Jadi artinya Allah itu adalah satu. Apa makna dan pesan moral daripada perikop ini? Ya. Nah, mari kita lihat makna perikop ini, bahwa perikop ini mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan sebagai juru selamat yang menghapus dosa dan memberikan keselamatan pada umatnya. Itulah maknanya. Jadi maknanya hanya ada satu Tuhan sebagai juru selamat, dan dia mampu menghapus dosa dan memberikan keselamatan pada umatnya. Jadi hanya ada satu sosok, Allah sendiri, untuk memberikan keselamatan pada umatnya, ya. Dan juga sebagai juru selamat dunia. Nah, jadi kalau dia sudah juru selamat dunia, berarti dalam dunia ini tidak ada lagi Allah-Allah lain. Hanya Yesuslah yang harus dipuji dan diagungkan dan dimuliakan di dalam dunia ini, bangsa apapun. Itulah menurut sejarah di dalam Alkitab. Dan hanya kepada bangsa Israel diberikan oleh Tuhan tugas untuk menyebarkan pemberitaan kabar baik atau firman Tuhan. Nah, kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Kalau hanya tadi makna satu Tuhan sebagai juru selamat yang dapat memberikan keselamatan. Pesan moralnya adalah pentingnya pengakuan akan kesalahan kita, ya, dan memohon ampun kepada Tuhan yang selalu siap memberikan pengampunan. Inilah pesan moral daripada ayat ini. Dikatakan pentingnya pengakuan dan akan kesalahan kita. Jadi kita harus mengakui kesalahan kita. Apa? Dan kita harus siap juga memohon ampunan dari Tuhan.
yang selalu siap ya memberikan pengampunan kepada kita. Jadi mengakui kesalahan dan meminta pengampunan dosa, dan Allah akan mengampuni kita. Itulah pesan moral daripada ayat ini. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari satu-satunya Tuhan sebagai juru selamat oleh umatnya? Kita lihat, pembelajaran pertama adalah Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan dan keselamatan. Dan hal ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita tidak perlu mencari penyelamat di tempat lain. Tidak perlu lagi kita mencari penyelamat di tempat lain. Sudah cukup satu Tuhan dan satu-satunya sumber keselamatan, sehingga kita tidak perlu mencari keselamatan lain dari tempat-tempat lain. Yakin dan percaya, datang kepadanya dan percaya kepadanya, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Pembelajaran yang kedua, dikatakan bahwa Yesaya menggambarkan komitmen Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel meskipun mereka berbuat dosa. Jadi ada special case dari Tuhan kepada Israel. Walaupun mereka sudah berbuat dosa, tidak langsung dibinasakan, tapi ditunggu kebangkitan mereka atau pertobatan mereka, sehingga dia tidak mati dalam situasi yang tidak percaya kepada Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh Yesaya dalam pembicaraan yang kedua. Kemudian pembelajaran yang ketiga, penting bagi umat untuk memahami bahwa pengharapan dan keselamatan seharusnya hanya diletakkan pada Tuhan, bukan pada hal-hal duniawi atau usaha manusia. Jadi keselamatan itu adalah anugerah, hasil usaha tidak ada. Jadi tidak bisa disangkut pautkan dengan duniawi. Keselamatan itu adalah mutlak hak prerogatif Allah kepada kita, dan kita juga wajib menurutinya. Nah, jadi penting bagi umat memahami bahwa pengharapan dan keselamatan seharusnya hanya diletakkan pada Tuhan. Kita tidak perlu mencari penyelamatan dari tempat lain, hanya satu Tuhan. Dan bukan pada hal-hal duniawi, di mana dikatakan kita tidak boleh serupa dengan dunia. Karena kalau kita serupa dengan dunia, berarti kita bertentangan dengan ajaran Kristus. Nah, kemudian pembelajaran yang keempat yang bisa kita ambil, mengajak kita untuk mengandalkan kuasa dan kasih-Nya dalam setiap langkah yang kita ambil. Jadi di sini dikatakan bahwa kita diajak untuk mengandalkan kuasa dan kasih-Nya dalam setiap langkah yang kita ambil. Jadi langkah apa yang kita ambil, kita selalu mengacu kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Kemudian yang kelima, merefleksikan sejauh mana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dan segala komunitas dengan doa. Jadi artinya merefleksikan sejauh mana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dari segala kesulitan dan dosa.
itulah yang dikatakan kita selalu berdoa dan baca firman setiap hari. Itulah pesan moral dan makna daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa kesimpulan daripada ayat ini? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang mendasar yang bisa menggali, ya, apakah perkembangan daripada satu-satunya Tuhan sebagai juru selamat. Mari kita gali secara dalam. Pertanyaan pertama, ya, seberapa dalam pemahaman tentang Tuhan sebagai juru selamat dapat memengaruhi cara hidup kita sehari-hari? Ini yang perlu kita jawab, ya. Seberapa dalam pemahaman tentang Tuhan? Seberapa jauh pemahaman kita tentang Tuhan yang bisa sebagai juru selamat kita? Pemahaman kita tentang Tuhan sebagai juru selamat, ya, memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi sangat signifikan, sangat bermanfaat, ya, dalam pemahaman tentang Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita mengakui bahwa Tuhan sebagai juru selamat, hal ini mendorong kita untuk hidup sesuai dengan ajarannya. Jadi begitu kita sudah mengakui bahwa Tuhan sebagai juru selamat, maka konsekuensi adalah kita harus patuh dan turut ajarannya, yang termasuk karakter daripada Allah, untuk mengikuti karakter Allah. Ketika kita mengakui Tuhan sebagai juru selamat, hal ini mendorong kita untuk hidup sesuai dengan ajarannya, ya. Kemudian meneladani kasih. Jadi kita harus meneladani kasih dan menunjukkan pengertian dalam interaksi kita dengan orang lain. Jadi itulah pemahaman tentang Tuhan. Ketika kita mengakui bahwa Tuhan sebagai juru selamat, hal ini mendorong kita untuk hidup sesuai dengan ajarannya, meneladani kasih dan menunjukkan pengertian dalam berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, selalu menjalankan karakter daripada Allah. Kemudian dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan, ya, apapun juga yang kau perbuatlah dengan senang hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa arti daripada perikop ini? Kalau kita bekerja untuk Tuhan, berarti kita juga sudah menjalankan karakter daripada Allah. Tapi kalau kita bekerja hanya untuk memuaskan manusia, ini beda dengan untuk Tuhan. Karena kita tahu, ya, dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, ya, bahwa manusia itu bisa saja seperti dunia. Keinginan dunia, masih ada duniawi, tidak fokus pada keinginan ilahi. Maka dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia, berubahlah dengan budi pekertimu yang sesuai dengan kehendak Allah, dan menyenangkan hati Allah jadi yang sempurna. Jadi dalam Kolose ini dikatakan bahwa
apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan senang hati, seperti melayani Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab kalau kita bekerja untuk manusia, itu bisa saja terjadi ria, dan juga dengki, dan juga dendam. Itu bisa. Di perlakuan-perlakuan itu bisa menjadi ukuran. Tapi kalau sudah bekerja untuk Tuhan, tentu kita menggunakan karakter daripada Allah sebagai kasih. Nah, ketika kita memahami Tuhan sebagai juru selamat, kita termotivasi untuk tidak hanya memenuhi tanggung jawab pekerjaan, tetapi juga melakukannya dengan penuh integritas dan kasih, seolah kita bekerja untuk Tuhan. Itulah yang diinginkan daripada pertanyaan pertama tadi. Sebagaimana dalam pemahaman tentang Tuhan sebagai juru selamat dapat memengaruhi cara hidup kita. Di sini dikatakan hal ini, kita telah menciptakan karakter Allah kalau kita sudah bekerja untuk Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya dedikasi dalam setiap tindakan kita, terutama dalam konteks pekerjaan dan interaksi sehari-hari. Jadi dedikasi, saling menguatkan dalam berinteraksi dengan sesama, itu menunjukkan karakter daripada Tuhan. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan kedua. Bagaimana keyakinan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penyelamat dapat mengubah cara kita menghadapi tantangan dalam hidup? Bagaimana keyakinan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penyelamat? Keyakinan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penyelamat memberikan dasar yang kuat bagi umat Kristen dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Jadi tadi bagaimana keyakinan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penyelamat dapat mengubah cara kita menghadapi tantangan hidup. Nah, di sini dikatakan keyakinan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penyelamat itu memberikan dasar yang kuat bagi umat Kristen dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dalam situasi sulit, keyakinan ini adalah mengarahkan kita untuk mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Jadi boleh dikatakan dalam situasi sulit bahwa keyakinan mengarahkan kita untuk mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, kita panggil Dia sebagai sumber kekuatan kita. Itu yang dimaksud dalam hal perikop ini. Nah, dalam Filipi pasal 4 ayat 6, nah ini jelas dikatakan, janganlah khawatir hidupmu tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur.
Kalau itu sudah kita lakukan, maka apa akibatnya? Damai sejahtera Allah, ya, yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Jadi yang jelas di sini adalah Tuhan selalu hadir untuk memberikan kekuatan dan iman dalam setiap langkah yang diambil. Jadi Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah kita, dan iman kita dikuatkan dalam situasi apapun. Itulah jawaban daripada pertanyaan yang kedua, ya. Yang kita lihat tadi adalah bahwa bagaimana keyakinan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penyelamat, dengan menyerahkan kekhawatiran kita dan permohonan dengan doa, dan menyampaikan keinginan, dan Tuhan selalu hadir, ya, untuk menguatkan kita, baik iman dan juga spiritualitas kita. Sekarang pertanyaan ketiga atau terakhir, apa langkah-langkah konkret? Selalu kita melihat apa langkah konkret yang bisa diambil untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Ini merupakan langkah yang penting. Bagaimana langkah kita untuk bisa diambil dalam hal, ya, mengambil keputusan setiap saat? Apa langkah? Mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita buat merupakan bagian integral dari kehidupan seorang Kristen. Jadi yang sangat dominan, ya, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, ya. Hal ini dapat dilakukan dengan terus-menerus berdoa, ya, dan kemudian adalah baca firman Tuhan, ya, dan mengikuti pertemuan komunitas, ya, dan mencari hikmat dalam konteks iman. Langkah konkret adalah sesuai dengan, kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan, selalu bersukacitalah, jangan kamu berhenti berdoa. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi 1 Tesalonik pasal 5 ayat 16 sampai 18, selalu bersukacitalah, jangan kamu berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Itulah langkah-langkah yang kita ambil. Jangan pernah berhenti berdoa. Bahkan doa itu adalah sama dengan napas kita. Kalau kita bernapas, kita berdoa. Itulah artinya kalau disinonimkan bahwa doa adalah napas. Jadi selalu baca firman Tuhan, mengikuti komunitas seperti Zoom, pertemuan ibadah pagi, misalnya jam 6 sampai jam 8, kita ikuti. Karena di sana banyak menginspirasi kita, sehingga kita semakin terberkati dan diperbaharui. Nah, kemudian mengacu kepada tadi Filipi 4 ayat 6 sampai 7 yang selalu mengatakan bahwa
janganlah khawatir mengenai apapun dalam segala hal. Berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah, ya, dengan mengucap syukur. Maka damai sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia dan bisa lebih besar akan menjaga hati dan pikiran kita yang sudah bersatu dengan Yesus Kristus. Jadi mengandalkan Tuhan setiap saat adalah merupakan kewajiban kita. Dan dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 dikatakan, ya, panggillah aku dalam kesesakan, supaya aku menyelamatkanmu, kata Tuhan, dan supaya engkau memuji aku. Jadi begitu ada masalah, kita panggil nama Tuhan. Setiap ada kesulitan, kita sampaikan kepada Tuhan, sesuai dengan Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu dalam hidup ini. Sehingga dengan firman Tuhan pada hari ini bahwa satu-satunya Allah sebagai juru selamat kita dan bertanggung jawab untuk menyelamatkan kita sepanjang kita mau bertobat dan mengaku salah, maka pengampunan dari Tuhan Allah akan kita terima. Semoga firman hari ini semakin memberkati kita dalam kegiatan kita sehari-hari dalam menjalankan tugas. Tapi hanya satu pesan saya, selalu kita fokus pada tugas akhir hidup kita, tujuan akhir kita, yaitu life after life, the new of Jerusalem. Artinya hidup setelah kehidupan hari ini di Yerusalem yang baru. Bukan kematian sebagai akhir daripada kehidupan kita, tapi kehidupan adalah akhir daripada kehidupan kita saat ini. Kita harus hidup setelah kehidupan sekarang. Demikianlah firman Tuhan, semoga bermanfaat. Amin. Tuhan memberkati kita semua.